Halo semua, perkenalkan saya Monica Yuliana. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara kita bisa menginput jurnal ke dalam aplikasi MyUp Accounting. Nah, di sini sebelumnya saya buka untuk soal dan juga MyUp Accounting-nya. Nah, di sini MyUp Accounting-nya berupa file yang sudah kita buat sebelumnya daftar akunnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita klik record journal entry, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, general journal di sini berarti nomor bukti transaksi, kemudian date berupa tanggal, kemudian memo kita isikan keterangan singkat mengenai transaksi yang akan kita jurnal. Nah, di sini pada tanggal 1 Juli tahun 2003, Pak Kemis memindahkan sejumlah dana sebesar 5 juta rupiah dari rekening pribadi Pak Kemis ke rekening Bank Bogor. Transaksi ini dianggap sebagai modal awal. Nah, di sini untuk tanggalnya kita ganti dulu tanggal 1 Juli tahun 2003. Nah, untuk memonya di sini saya berikan keterangan untuk transaksi ini adalah setoran modal awal. Nah, langsung saja kita buat jurnalnya. Yang pertama di sini pada kolom account di situ ada panah ke bawah. Di situ kita klik saja, akan terdapat daftar akun yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita baca soalnya. Untuk transaksi modal awal, setoran modal awal di sini yang berkaitan adalah akun Bank Bogor, di mana akun Bank Bogor di sini bertambah sebesar 5 juta karena Pak Kemis menyetorkan ke Bank Bogor sebagai modal awal. Nah, di sini kita klik saja Bank Bogor. Kemudian kita klik use account. Nah, akan muncul nama akunnya, kemudian kita tinggal isikan untuk nominalnya 5 juta rupiah. Jika sudah, bisa kita klik enter. Nah, selanjutnya yang kita isikan adalah kreditnya. Nah, di sini karena Pak Kemis menyetorkan sebagai modal awal, otomatis modal awal bertambah di sisi kredit. Nah, di sini kita klik tanda panah yang di bawah, kemudian kita pilih yang modal Pak Kemis, kemudian kita klik use account. Nah, untuk nominalnya bisa kita pindahkan ke sisi kredit, kemudian di sini nominalnya sudah sama, saya klik enter, kemudian saya klik record. Nah, di sini saya ingin mengecek apakah jurnal yang sudah saya buat tadi sudah masuk. Di sini kita klik kita kembali ke awal, kemudian kita klik yang transaction journal. Nah, di sini ternyata sudah ada, kemudian kita close saja, kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Kita klik lagi record journal entry, kemudian di sini transaksi selanjutnya masih pada tanggal 1 Juli tahun 2003, membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan seharga 150.000 dengan pembayaran cek Bank Bogor. Jadi kita isikan dulu tanggalnya, kemudian memonya di sini saya isikan membayar sewa toko. Kemudian kita analisis dulu untuk pembayaran sewa toko di sini. Akun-akun yang berkaitan dengan jurnalnya adalah beban sewa toko bertambah sebesar 150.000 dan juga karena di sini membayarnya menggunakan Bank Bogor, otomatis Bank Bogor berkurang sebesar 150.000 di kredit. Nah, langsung saja kita input jurnalnya. Seperti sama, kita klik tanda panah, kemudian kita cari akun beban sewa toko, kemudian kita klik use account. Nah, jika sudah muncul, kita tinggal isikan untuk nominalnya 150.000 rupiah. Jika sudah, kita klik enter, kemudian kita isikan untuk kreditnya. Di sini kita klik lagi tanda panah ke bawah, kemudian kita cari Bank Bogor, kemudian klik use account. Untuk
untuk nominalnya kita tinggal pindahkan kursor ke sebelah kredit. Nah, jika sudah, tinggal kita enter, kemudian kita klik record. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi yang ketiga, masih pada tanggal 1 Juli 2003. Di sini ada transaksi membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun yang berjumlah Rp240.000 dengan mengeluarkan cek Bank Bogor yang dibayarkan kepada PT Kebangkitan Bangsa. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita tuliskan untuk tanggal dan juga memonya. Di sini memonya saya tuliskan membayar premi asuransi 1 tahun. Oke, kemudian kita analisis untuk soal ini, di mana kita membayar premi asuransi, otomatis beban asuransi bertambah di sebelah debit senilai Rp240.000. Kemudian untuk kreditnya, karena di sini kita mengeluarkan cek Bank Bogor, maka cek Bank Bogor berkurang di sebelah kredit senilai Rp240.000. Nah, selanjutnya tinggal kita input. Caranya masih sama, kita tinggal klik tanda panah di bawah, kemudian kita cari asuransi dibayar di muka, kemudian kita klik, kemudian kita klik use account. Nah, tinggal kita isikan untuk nominalnya Rp240.000. Kita klik enter, kemudian kita jumlah lagi untuk sisi kreditnya. Di sini kita menggunakan Bank Bogor. Kita klik use account, kemudian kita pindahkan kursornya ke sebelah kredit. Kita klik enter, kemudian kita klik record. Kita lanjutkan untuk transaksi yang keempat pada tanggal 2 Juli tahun 2003. Di sini kita membeli peralatan servis dari perusahaan PT Marwan seharga Rp2.800.000, di mana harga tersebut telah dibayar dengan uang muka senilai Rp200.000 dengan menggunakan Bank Bogor, yang sisanya akan dianggap sebagai hutang jangka panjang dengan angsuran Rp200.000 setiap 2 bulan yang akan dimulai pada bulan Agustus. Nah, di sini yang pertama-tama kita isikan dulu tanggalnya, tanggal 2 Juli tahun 2003, kemudian memonya. Di sini saya isikan untuk memonya membeli peralatan secara kredit. Nah, kemudian kita analisis terlebih dahulu. Di sini kita sudah membeli peralatan dari perusahaan PT Marwan. Nah, di sini kita membelinya peralatan seharga Rp2.800.000. Otomatis di sini peralatan kita bertambah senilai Rp2.800.000. Nah, kemudian kita membayar dengan harga Rp200.000. Di sini kita membayar uang mukanya Rp200.000, otomatis Bank Bogor kita berkurang senilai Rp200.000 di sebelah kredit, kemudian sisanya kita anggap hutang. Nah, di sini kita pilih saja yang pertama, kita membeli peralatan, kemudian kita klik peralatan servis, kemudian kita klik use account. Di sini kita klik OK saja. Kemudian kita isikan nominalnya senilai Rp2.800.000. Jika sudah, kita klik enter, kemudian kita pindah ke sisi kreditnya. Nah, tadi sudah saya bahas untuk kreditnya, kita pilih yang Bank Bogor karena di sini kita mengeluarkan Bank Bogor senilai Rp200.000. Kita pilih Bank Bogor, kemudian kita klik use account. Nah, kita pindahkan ke sisi kredit, kemudian kita isikan Rp200.000. Kemudian kita enter. Nah, yang selanjutnya di sini ada sisa sebanyak Rp2.600.000 yang akan kita masukkan ke dalam hutang PT Marwan karena di sini kita mengambil barang peralatan dari PT Marwan. Kita input, caranya sama, kita klik tanda panah, kemudian kita pilih yang hutang PT Marwan, kemudian kita klik use account. Nah, di sini kita pindahkan kursornya ke sebelah kredit, otomatis nominal akan berubah senilai
Rp2.600.000. Jika sudah, kita tinggal klik enter kemudian klik record. Nah, kita lanjut untuk transaksi tanggal 5 Juli tahun 2003. Di sini ada membeli perlengkapan dari PT Robek secara kredit seharga Rp275.000. Di sini sama seperti sebelumnya, kita membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kita isikan dulu tanggalnya, tanggal 5. Kemudian kita tuliskan membeli perlengkapan kredit. Nah, di sini kita analisis untuk membeli perlengkapan secara kredit. Di sini akun-akun yang berkaitan adalah perlengkapan kita bertambah sebesar Rp275.000, sedangkan hutang kita juga bertambah. Hutang bertambah di sisi kredit, sehingga kita tuliskan hutang PT Robek bertambah di sisi kredit. Kemudian kita input saja untuk yang debitnya. Di sini kita cari perlengkapan reparasi, kemudian kita klik use account. Kemudian kita isikan untuk debitnya senilai Rp275.000. Jika sudah, kita klik enter. Kemudian kita isikan untuk sisi kreditnya. Di sini utang bertambah sebelah kredit. Nah, kita cari yang hutang PT Robek karena di sini kita memiliki hutang kepada PT Robek. Kita klik use account. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita pindahkan ke sisi kredit, nominal akan berubah. Nah, di sini kita tinggal enter dan klik record. Kita lanjut untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2003. Di sini Pak Kemis mengambil uang tunai dari Bank Bogor dipindahkan ke kas tunai senilai Rp1.000.000. Nah, di sini untuk akun-akun yang berkaitan adalah di sini Bank Bogornya berkurang senilai Rp1.000.000. Kemudian karena di sini kita pindahkan ke kas tunai, maka kas tunainya akan bertambah sebesar Rp1.000.000. Oke, kita ganti dulu tanggalnya. Kemudian untuk memonya saya tuliskan memindahkan kas agar memudahkan kita. Oke, sesuai yang sudah saya bahas tadi, di sini saya input untuk jurnal pada tanggal 6. Di sini kita pilih yang kas tunai. Kita klik use account, kemudian kita isikan nominalnya pada sebelah debit senilai Rp1.000.000. Jika sudah, kita klik enter, kemudian kita isikan untuk sisi kreditnya. Karena di sini kita memindahkan dari Bank Bogor, otomatis Bank Bogor berkurang di sebelah kredit. Kita klik Bank Bogor, kemudian kita pilih use account. Kemudian kita isikan nominalnya di sebelah kredit senilai Rp1.000.000. Kemudian jika sudah, kita enter, kemudian kita klik record. Oke, beralih untuk soal yang berikutnya. Pada tanggal 8 Juli tahun 2003, memasang iklan pada koran lokal senilai Rp40.000 secara tunai dengan kas di tangan. Nah, di sini kita analisis untuk transaksi ini yang berkaitan adalah kas berkurang di sebelah kredit senilai Rp40.000, sedangkan beban iklan kita bertambah senilai Rp40.000. Nah, di sini tinggal kita input saja. Yang pertama kita ganti tanggalnya ke 8 Juli tahun 2003, kemudian memonya saya tuliskan memasang iklan. Oke, tinggal kita input saja. Kita klik yang account. Di sini kita pilih tanda panahnya. Kemudian kita cari yang beban iklan. Kemudian kita klik use account. Kita isikan untuk jumlahnya, nominalnya di sini Rp40.000. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita isikan yang sebelah kreditnya. Nah, di sini kita menggunakan kas secara tunai, kas di tangan.
otomatis kita cari yang kas tunai, kemudian kita klik use account, kemudian kita isikan nominalnya 40.000 di sebelah kredit. Kemudian jika sudah, kita enter, kemudian kita klik record. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Pada tanggal 15 Juli tahun 2003 kita memperoleh pendapatan hasil servis televisi selama 2 minggu secara tunai seharga Rp750.000. Kemudian kita juga menerima pendapatan hasil servis tape selama 2 minggu juga seharga Rp300.000. Nah, karena di sini ada 2 transaksi, yaitu kita menerima pendapatan televisi, kemudian juga menerima pendapatan radio tape. Nah, di sini untuk akun-akun yang berkaitan adalah kas, kemudian pendapatan hasil servis televisi, dan juga pendapatan servis radio tape. Nah, karena di sini kasnya ada 2, bisa kita gabung saja. Sebelumnya kita isikan dulu tanggalnya, tanggal 15 Juli tahun 2003. Kemudian kita tuliskan untuk memonya menerima pendapatan servis atau pendapatan reparasi. Nah, kemudian untuk akunnya di sini tadi saya cari yang kas tunai, karena di sini kita memperoleh pendapatan. Kita klik kas, kemudian kita klik use account. Nah, untuk nominalnya ini saya gabung 750.000 ditambah 300.000 sehingga hasilnya 1050 atau Rp1.050.000. Nah, pendapatan di sini bertambah di sebelah kredit senilai 750.000 untuk pendapatan servis dan juga untuk servis radio tape di sini bertambah senilai 300.000. Oleh karena itu di sini saya tulis dulu untuk pendapatan servis televisi, kita klik use account, kemudian kita isikan di sebelah kredit 750.000. Jika sudah, kita klik enter, kemudian kita pilih lagi untuk yang pendapatan servis radio tape. Kemudian kita klik use account, kita pindahkan ke sisi kredit senilai Rp300.000, kemudian kita enter, kemudian kita klik record. Oke, kita lanjut untuk transaksi yang berikutnya. Pada tanggal 17 Juli tahun 2003 ada transaksi setor ke Bank Bogor secara tunai senilai Rp500.000. Nah, di sini dari pemilik menyetorkan uang ke Bank Bogor senilai Rp500.000. Oke, di sini kita ganti dulu tanggalnya 17 Juli tahun 2003. Untuk memonya kita tuliskan saja, saya tuliskan menyetorkan uang ke bank. Nah, untuk transaksi ini akun-akun yang berkaitan adalah kas kita berkurang di sebelah kredit senilai Rp500.000, sedangkan Bank Bogor naik atau bertambah sebesar Rp500.000 pada sisi debit. Nah, di sini kita klik saja Bank Bogor, kemudian kita klik use account, kita isikan nominalnya Rp500.000. Jika sudah, kita isikan untuk yang kreditnya. Di sini kita cari kas tunai, kemudian kita klik use account, kita pilih untuk sisi kreditnya Rp500.000, kemudian kita klik enter, kemudian kita klik record. Oke, lanjut lagi untuk tanggal 21 Juli tahun 2003. Di sini ada transaksi membayar jumlah uang dari PT Robek secara tunai senilai Rp150.000. Nah, akun-akun yang berkaitan sendiri adalah hutang PT Robek kita berkurang. Nah, kalau hutang berkurang itu di sebelah debit. Nah, sebelumnya kita isikan dulu tanggalnya, tanggal 21 Juli tahun 2003, kemudian kita tuliskan membayar hutang dari PT Robek. Nah, di sini
kita isikan untuk debitnya tadi sudah saya bahas. Di sini hutang PT Robeknya berkurang. Nah, di sini kita klik saja, kemudian klik use account, kita klik OK saja. Kemudian di sini saya tuliskan untuk nominalnya Rp150.000. Selanjutnya kita input untuk sisi sebelah kreditnya. Di sini karena kita membayar hutang, otomatis kas kita berkurang senilai Rp150.000 di sebelah kredit. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi untuk transaksi yang selanjutnya pada tanggal 25 Juli tahun 2003. Di sini ada transaksi membayar gaji karyawan senilai Rp300.000. Nah, kita tuliskan dulu tanggalnya, tanggal 25 Juli. Kemudian untuk memonya saya isikan membayar gaji karyawan. Nah, untuk transaksi ini yang akun-akun yang berkaitan adalah beban gaji karyawan bertambah sebesar Rp300.000, kemudian kas berkurang senilai Rp300.000 di sebelah kredit. Nah, di sini saya tuliskan, saya input untuk yang debitnya beban gaji karyawan senilai Rp300.000. Untuk yang selanjutnya sisi kredit kita isikan kas senilai Rp300.000. Dan jika sudah, kita klik record. Kemudian untuk transaksi yang berikutnya, transaksi jurnal umum yang selanjutnya pada tanggal 31 Juli tahun 2003 ada tagihan pada Sugiwan karena servis televisi yang telah kita lakukan sudah selesai senilai Rp450.000. Jadi di sini kita menagih kepada Pak Sugiwan karena di sini kita sudah menyelesaikan servis televisinya. Nah, untuk transaksi ini yang berkaitan adalah kita menagih karena itu piutang Pak Sugiwan bertambah senilai Rp450.000, sedangkan karena di sini Pak Sugiwan belum bayar, pendapatan servis kita bertambah di sebelah kredit senilai Rp450.000. Oleh karena itu kita isikan dulu tanggalnya, kemudian kita tuliskan memonya membayarkan tagihan kepada Sugiwan. Kemudian kita isikan input untuk akun-akun yang berkaitan. Nah, di sini sudah saya input, kemudian saya klik record. Nah, karena di sini kita sudah membuat semua akun-akun jurnal umum yang harus kita buat. Oleh karena itu, di sini ada data penyesuaian yang harus kita buat juga jurnal penyesuaiannya. Nah, caranya sama, kita klik account, kemudian kita klik record journal entry. Jikalau sudah, maka tampilannya akan sama. Nah, untuk membedakan jurnal umum dan jurnal penyesuaian, di sini untuk general jurnalnya saya isi kode AJP. AJP di sini berarti ayat jurnal penyesuaian. Nah, jikalau sudah, kita tinggal analisis untuk setiap jurnal-jurnal yang akan kita buat. Nah, di sini untuk jurnal yang pertama, asuransi 1 bulan telah jatuh tempo atau kadaluarsa. Nah, untuk jurnal yang ini kita lihat dulu pada jurnal umum atau transaksi-transaksinya tadi, apakah ada akun yang berkaitan dengan asuransi yang sudah jatuh tempo ini. Nah, tadi pada tanggal 1 Juli tahun 2003 di sini kita membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, otomatis karena kita sudah membayar selama 1 tahun, karena di sini kita baru memakainya 1 bulan, otomatis data perlu disesuaikan. Untuk penyesuaiannya sendiri, kita mendebit akun beban asuransi dan mengkredit akun asuransi dibayar di muka. Nah, untuk nominalnya sendiri saya sudah buat perhitungannya. Di sini 1/12 karena di sini baru kita pakai 1 bulan dari 12 tahun.
Lanjut ke transaksi yang kedua. Di sini ada sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum kita pakai senilai Rp105.000. Nah, kita lihat lagi pada transaksi yang ada, apakah ada transaksi yang berkaitan dengan perlengkapan reparasi. Nah, di sini pada tanggal 5 Juli tahun 2003 di sini perusahaan membeli perlengkapan pada PT Robek senilai Rp275.000. Nah, maka dari itu kita tadinya sudah mencatat perlengkapan pada sebelah debit. Nah, oleh karena ini ada perlengkapan yang sudah kita pakai selama 1 bulan, otomatis perlengkapan yang sudah kita catat tadi, sudah kita beli tadi, kita kurangi di sisi kredit senilai Rp275.000 dikurangi oleh Rp105.000 yang kita temukan jumlahnya Rp170.000. Untuk sisi debitnya sendiri kita isikan beban perlengkapan reparasi, kemudian tinggal kita input. Lanjut ke jurnal penyesuaian kita yang ketiga. Di sini ada taksiran penyusutan peralatan servis senilai Rp40.000 per bulan. Nah, di sini peralatan servisnya kita ada penyusutan, sehingga untuk pencatatannya di sini beban penyusutan peralatan servis di debit senilai Rp40.000 dan juga akumulasi penyusutan peralatan servis kita kredit senilai Rp40.000. Langsung saja kita input. Untuk cara inputnya sama ya, kemudian kita record. Kemudian untuk transaksi yang selanjutnya, oke, kita lanjut. Di sini ada pendapatan bunga bank bukol senilai Rp15.000, kemudian pajak bunga senilai 15% dan biaya administrasi bank bukol senilai Rp5.000. Nah, untuk pembahasannya sendiri sudah saya catat di sini, sudah saya berikan gambarannya. Kemudian untuk karena di sini ada beberapa akun-akun yang sama, otomatis akunnya saya gabung jadi satu, sehingga hasil akhirnya akun-akunnya akan jadi seperti ini. Di sini bank bokornya senilai Rp7.750. Nah, kalau sudah, kita akan menginputnya ke dalam mail. Nah, di sini sudah saya input, kemudian saya record, kemudian saya close. Nah, untuk kita mengetahui apakah jurnalnya sudah terinput semua, kita klik accounts, kemudian transaction journal, kemudian kita lihat di situ banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah kita input. Oke, sekian penjelasan dari saya.